Implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. 1. Nilai ketuhanan sumber etika ada spiritual bersifat vertikal transformasi memiliki peran penting sebagai dasar beretika dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitannya Indonesia bukan merupakan negara sekular yang memisahkan agama dari negara. Karena hal tersebut dapat berpotensi menyudutkan peran agama ke ruang privat komunitas. Negara menurut nilai dasar Pancasila diharapkan dapat memberi perlindungan dalam mengembangkan kehidupan beragama, dan juga agama diharapkan dapat berperan dalam penguatan etika sosial. Pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mendukung salah satu unsur agama yang memungkinkan agama tertentu dapat mendikte ketentuan negara. Sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Sebagai mahasiswa, nilai Pancasila menerapkan dalam dunia akademik melalui beberapa cara, yaitu: pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, mendorong nilai menghargai keberagamaan, keyakinan, dan pandangan di lingkungan kampus. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong untuk bersikap empati terhadap sesama mahasiswa, membantu teman yang kesulitan, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Ketiga, semangat persatuan Indonesia, menginspirasi saya untuk bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, memperkuat rasa kebersamaan dalam proyek kelompok ataupun kegiatan organisasi. Sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas sosial yang selalu Anda junjung di masyarakat. Identitas sosial yang sering saya gunakan di masyarakat adalah bahasa Indonesia, karena semua warga Indonesia pasti bisa berbahasa Indonesia. Di dalam masyarakat, contohnya seperti terlibat aktif di dalam kegiatan masyarakat seperti ikut acara kerja bakti, kebersihan lingkungan, atau program kemasyarakatan. Negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai konstitusi. Contoh nyata penerapan Indonesia sebagai sebuah konstitusi dapat dilihat dalam beberapa hal. Pembagian kekuasaan. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini diatur dalam UUD 1945 seperti dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan pasal 20 menjelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 28A sampai 28J diatur tentang hak-hak asasi warga negara Indonesia seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap hak warga negara berdasarkan konstitusi. Pemilu UUD 1945 pasal 22E mengatur bahwa pemilihan umum diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah contoh konkret dari penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia. Otonomi daerah UUD 1945 pasal 18 mengatur bahwa Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri menurut asas otonomi pengadilan dan hukum. Sistem peradilan Indonesia juga berdasarkan pada konstitusi yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Hak atas pendidikan. Contoh, menghadiri semua kelas dan mendapatkan akses ke materi kuliah, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun sumber digital. Misalnya, saya menggunakan platform e-learning yang disediakan universitas untuk mengakses materi kuliah dan tugas. Kewajiban mematuhi aturan akademik. Contoh, mematuhi kode etik akademik dengan etik melakukan plagiarisme dalam penulisan tugas atau makalah. Saya selalu mencantumkan sumber referensi yang digunakan dalam setiap karya tulis. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi untuk menyalahi aturan. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara.
Berikut adalah contoh-contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan di Indonesia. Pemilihan umum pemilu. Penjelasan. Pemilihan adalah salah satu contoh demokrasi yang paling signifikan di Indonesia. Proses pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin negara, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD, kabupaten, kota. Pemilu di Indonesia dilakukan dengan cara yang adil dan bebas, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki oleh manusia semenjak dari dalam kandungan hingga lahir yang diakui oleh semua orang dan berlaku secara universal. Mustafa Kemal Pasha 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang mengikat pada efisiennya sebagai anugerah Tuhan. Keterkaitan HAM dengan makhluk sosial yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan individu dalam kehidupan sosial. HAM melindungi kebebasan individu untuk berekspresi, beragama, berpendapat, dan berkumpul. Ini penting agar manusia dapat hidup harmonis dalam masyarakat tanpa merasa terancam hak-haknya.